Kasus kali ini adalah sebuah kasus dengan kondisi hidrops fetalis. Kondisi hidrofetalis sendiri merupakan suatu kondisi di mana bayi terisi oleh cairan di sekujur tubuhnya yang membuat janin tidak bisa melakukan sirkulasi pompa jantung secara normal. Jadi pasien ini sebenarnya pasien rujukan yang dikonsulkan ketika minggu menuju ke minggu 13 terlihat pembengkakan di seluruh tubuh. Di sini kita bisa melihat struktur jantung yang masih berdetak, rongga dada, namun terlihat ada cairan yang melingkupi seluruh tubuh bayi. Seharusnya kulit bayi, dan termasuk ini adalah kulit kepala, di mana ini adalah tengkorak, harusnya kulit hanya menempel pada lapisan tulang. Namun terlihat ini ada jarak atau space di antara jaringan tulang dengan kulit yang menggelembung terisi oleh cairan. Kondisinya sendiri sedemikian ekstrim hingga seluruh cairan ada di rongga tubuh bayi. Perlu kita telusuri penyebab-penyebab yang mungkin terjadi, mulai dari pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laborat. Adakah faktor-faktor infeksi virus yang mungkin terjadi? Seperti ini kita lihat di bagian leher, terlihat ada struktur kistik pada leher kanan dan kiri yang dinamakan cystic hygroma. Dalam kondisi seperti ini perlu kita cermati apakah ini berhubungan suatu sindrom genetika yang umumnya terjadi pada janin dengan kekurangan kromosom yang kita sebut monosomi X atau 45X0 yang kita sebut sebagai Turner Syndrome. Genetika sendiri tidak mungkin kita rubah karena genetika itu sudah jadi sejak awal. Monosomi X atau Turner Syndrome itu sendiri juga perawakan adalah secara kelamin adalah perempuan namun tidak mempunyai rahim dan ovarium dan kondisinya kerdil. Karakteristiknya adalah bagian leher yang menebal dan pendek. Jadi kita bisa lihat dengan fase transparan bagaimana penebalan cairan yang memasuki rongga-rongga di tubuh bayi. Kasus lain yang bisa terjadi adalah sindrom Down atau trisomi 21, di mana karakteristiknya adalah kegagalan fungsi jantung untuk memompa sehingga bagian leher dan bagian seluruh tubuhnya bisa juga bengkak. Di sini kita bisa melihat cairan-cairan yang melingkupi rongga tubuh bayi yang kita sebut kompartemen. Hampir seluruh kompartemen, baik kompartemen abdomen, kepala, toraks, semuanya terisi oleh cairan. Ini yang kita namakan sebagai hidrops fetalis. Kondisi lain yang kemungkinan terjadi adalah ketidakcocokan golongan darah antara orang tua, kelainan resus
mungkin orang tuanya salah satu memiliki resus negatif dan positif sehingga bayi mengalami kecacatan dari fungsi darah yang rusak. Di sini kita melihat adanya hidrofetalis. Jadi seluruh janin ini membengkak. Kita lakukan kembali fase transparan untuk kita lihat kondisi pembengkakan dari janin ini. Di sini kita bisa melihat timbunan cairan pada sekujur tubuh janin yang kita namakan hidrops. Janin sendiri fungsi jantungnya masih berdetak, namun kemungkinan dalam kasus seperti ini janin tidak bisa bertahan lama karena harus memompa tubuh yang bengkak, sehingga dipastikan pompa jantung akan bertahan dengan sangat berat. Ini adalah struktur otak yang masih terlihat normal. Lapisan-lapisan otak tampak normal terlepas dari bagian kulit yang menebal di sekujur tubuh bayi ini. Kemudian kita coba untuk mengukur yang kita namakan nuchal thickness. Sementara batas yang kita pakai adalah 2,5 mm, di sini mencapai 13,3 mm. Sangat-sangat tebal. Kita amati fungsi jantung, di mana fungsi jantung kita curiga ada kelainan, bisa kebocoran katup atau klep jantung. Jadi ini adalah kasus hydrops fetalis dengan cystic hygroma yang prognosisnya sangat-sangat buruk dan umumnya berakhir dengan kematian janin dalam kandungan. Di sini kita bisa melihat aliran pintas dari yang kita namakan ductus venosus dengan reverse diastole yang memungkinkan bahwa aliran darah ke jantung itu tidak terlalu baik, sehingga kita perlu memberikan informed consent pada orang tua bahwa kondisi hydrofetalis ini sungguh-sungguh buruk, prognosisnya sangat-sangat jelek.